pemirsa, Anda menyaksikan program Wakil Rakyat Bicara Sawit bersama dengan saya, Melisa Gandasari. Pemirsa, industri sawit bukan hanya berperan penting dalam industri pangan, namun juga dalam sektor energi terbarukan, terutama dalam produksi biodiesel. Nah, biodiesel yang berbahan dasar sawit ini digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar berbahan dasar fosil, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang telah mengimplementasikan program mandatori biodiesel. Nah, hal ini bisa membantu mengurangi emisi karbon dan juga mendukung komitmen global untuk mengurangi perubahan iklim. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama dengan saya secara virtual narasumber kami Bapak Dr. Gulat M. Emanurung, selaku Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo. Apa kabar Pak Gulat? Terima kasih sudah hadir hari ini. Kita mau berbicara, membahas mengenai bagaimana peran industri sawit dalam industri energi terbarukan. Sudah seperti apa peran industri sawit sejauh ini, Pak? Industri sawit sudah menjadi lokomotif Indonesia ya, terkhusus pada 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau saya melihat industri sawit ini tidak hanya bermanfaat kepada Indonesia, tapi dunia juga menikmati. Jadi kalau kita lihat penggunaan minyak sawit telah mampu menekan deforestasi karena sawit mampu mensubstitusi kebutuhan minyak nabati secara dunia. Perlu catat itu 200 negara sebagai pengimpor pengguna dari minyak sawit gitu loh. Jadi saya sangat yakin minyak sawit ini akan lebih maju ke depan dengan semakin meningkat kebutuhan dari umat manusia di saat produktivitas minyak nabati lain menurun gitu. Seperti apa perannya dari industri sawit ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbahan dasar fosil, Pak? Ya, kan kita ketahui kita pada B35 paling tidak kita 12 juta ton CPO kita campur ke minyak fosil. Artinya apa? Yang 12 juta ton itu telah mampu menekan konsumsian daripada minyak fosil dari bumi gitu. Nah, tentu ini akan menjadi bermanfaat kepada energi sebagai sumber energi hijau dan mengurangi emisi daripada kerusakan lingkungan gitu. Baik. Kita melihat arah yang baik kemudian ya dari bagaimana energi terbarukan ini sudah didukung dari industri sawit Indonesia. Nah, Indonesia sendiri punya program mandatori biodiesel. Seperti apa implementasinya di Indonesia, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, secara teknologi Indonesia itu di bidang energi baru terbarukan atau energi hijau atau yang kita kenal dengan biodiesel, kita ini adalah juaranya di dunia. Ketika negara lain baru B5, kita sudah malah mencapai B35, bahkan tahun depan kita sudah masuk ke B40. Nah, jadi B40 ini kalau kita lihat secara perhitungan-hitungannya, ini kan paling tidak menyerap ini 14 sampai 15 juta ton CPO. Dengan artian kita sudah menghemat devisa negara untuk tidak lagi mengimpor minyak fosil dari luar. Nah, ini yang kemudian campurannya nanti untuk B50 begitu targetnya ya. Ini berarti produksi dari industri sawit ini harus begitu besar kemudian. Seperti apa komitmen dari APKASindo untuk mendukung adanya produksi biodiesel yang bisa tercipta dari industri sawit ini, Pak? Perlu saya sampaikan pada pertemuan ini bahwa sebenarnya sektor hilir kita sudah sangat kencang, bahkan pakai turbo kencangnya. Nah, masalah sekarang adalah sektor hilir tidak mampu mengimbangi sektor hulu. Nah, ini jadi persoalan sering. Biasanya sektor hulu yang kelebihan produksi, hilir yang kurang menyerap. Tapi untuk sawit, kita terbalik. Melihat sektor hulu itu, yang sekarang terseok-seok adalah peluang kita untuk memperbaiki produktivitas kebun. Terkhusus kebun rakyat yang produktivitasnya itu masih baru tercapai 25-35%. Artinya apa di situ? Ada spasi yang bisa kita geser 65-70% lagi. Potensi yang itu harus kita capai melalui replanting. Nah, kalau tidak kita pacu perkebunan sawit rakyat yang luasnya 6,87 juta hektar, kita biarkan dia terseok-seok dengan hasil sekarang cuma 300-400 kg per hektar per bulan, maka akan terjadilah yang disebut itu. Apa itu? Persaingan antara energi dengan konsumsi pangan. Baik sekali masukannya, begitu banyak sekali. Semoga didengar ya Pak Gulat ya. Karena tadi para petani kelapa sawit ini menjadi tonggak terdepan tadi ya, harus bisa memajukan industri hulu. Semoga bisa betul-betul mengejar tadi ya industri hilirnya yang sedang berlari, sehingga tadi bisa menjadi dampak ekonomi yang baik dan juga dampak lingkungan yang baik untuk Indonesia. Terima kasih banyak Pak Gulat. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita bisa lanjutkan lagi di lain kesempatan. Demikian perbincangan kami dalam program Wakil Rakyat Bicara Sawit. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.